Before we start our study, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Finish. Pagi ini kita akan belajar tentang mozaik tema 4B, yaitu tentang selalu berhemat energi. Disiapkan ya nak ya bukunya yang berwarna orange dan alat tulisnya. Hari ini kita akan mempelajari subtema 1, pembelajaran 1, 2, dan 3. Nah, untuk yang pertama yaitu mempelajari tentang matahari sebagai sumber energi yang terbesar atau sumber energi yang paling utama di bumi. Sumber energi yang paling utama untuk makhluk hidup yaitu matahari. Panas matahari sangat bermanfaat bagi makhluk hidup. Panas matahari itu dibutuhkan pada kehidupan makhluk hidup di bumi. Nah, untuk itu mari kita lihat video manfaat matahari. Nah, setelah kalian melihat manfaat matahari tadi kan menjelaskan juga tentang proses fotosintesis. Nah, matahari itu juga bermanfaat sebagai proses fotosintesis. Sekarang silakan dilihat video selanjutnya tentang fotosintesis. Teman-teman, di video kali ini kita akan belajar mengenai proses fotosintesis pada tumbuhan. Kira-kira seperti apa ya proses fotosintesis itu? Kalian penasaran? Yuk simak video berikut ini. Secara sederhana, fotosintesis merupakan proses pembuatan makanan atau energi yang dilakukan oleh tumbuhan hijau dengan memanfaatkan bantuan cahaya matahari. Pada proses fotosintesis memerlukan cahaya matahari, air, klorofil atau zat hijau daun, dan karbon dioksida. Lalu, bagaimana proses fotosintesis itu berlangsung? Mula-mula, akar menyerap air yang diperlukan tanaman untuk proses fotosintesis. Air yang diserap oleh akar kemudian dialirkan menuju ke batang, lalu menuju ke daun. Pada daun terdapat zat hijau daun atau klorofil yang berfungsi untuk menyerap cahaya matahari. Sementara itu, udara yang mengandung karbon dioksida masuk ke dalam daun yang kemudian menyebar di antara sel-sel daun. Selanjutnya, pada daun akan terjadi beberapa proses kimia yang menghasilkan glukosa dan oksigen. Hasil fotosintesis berupa glukosa akan menjadi makanan tumbuhan, sedangkan oksigen akan dikeluarkan ke udara. Nah, itu dia tadi penjelasan mengenai proses fotosintesis pada tumbuhan. Semoga bermanfaat ya. Thank you for watching. Nah, yang kedua kita akan mempelajari tentang sumber energi angin. Angin adalah
gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena perbedaan tekanan udara. Udara mengalir dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat yang bertekanan rendah. Udara yang bergerak menimbulkan energi yang disebut energi angin. Nah, di berbagai negara, angin dimanfaatkan untuk memutar kincir angin. Sedangkan kincir angin itu sendiri merupakan alat yang mampu memanfaatkan kekuatan angin untuk diubah menjadi kekuatan mekanik. Proses itu memberikan kemudahan untuk manusia, untuk kegiatan manusia yang bertenaga besar seperti memompa air untuk mengairi sawah dan menggiling biji-bijian. Nah, kincir angin itu juga disebut turbin dengan nama turbin ya nak ya. Berbeda dengan kincir angin yang memanfaatkan angin sebagai penggeraknya, sekarang yaitu kita akan mempelajari tentang kincir air, yaitu kincir air digerakkan dengan menggunakan air sebagai alat penggeraknya. Kincir air adalah sebuah alat irigasi untuk mengalirkan air ke sawah, yaitu seperti sawah yang tidak mengandalkan air hujan atau disebut tada hujan, atau yang tidak mempunyai sumber air yang dialirkan lewat parit. Begitu halnya juga dengan tadi mempelajari tentang kincir air, pasti memerlukan air karena kita memerlukan air bersih untuk kebutuhan hidup kita sehari-hari seperti memasak, mencuci, minum, sikat gigi, dan lain-lain. Salah satu langkah agar persediaan air senantiasa tersedia yaitu dengan cara menghemat air. Nah, menghemat air adalah kewajiban kita karena dan apa itu hak kita? Hak kita adalah memperoleh air bersih. Nah, sebelum Bu Enda menjelaskan hak dan kewajiban, apa sih hak dan kewajiban itu? Hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima atau kita peroleh. Sedangkan kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan dan kerjakan. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang yang pertama sumber energi utama yaitu matahari, yang kedua yaitu sumber energi angin dan air. Yang ketiga yaitu tentang sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan suatu bahan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Sumber daya alam dibagi menjadi 3 golongan atau 3 kelompok. Yang pertama yaitu sumber daya alam yang kekal, yang kedua adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan yang ketiga yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang pertama tadi yaitu sumber daya alam yang kekal, artinya sumber daya alam yang tidak akan habis dan selalu tersedia. Contohnya cahaya matahari, tanah, dan air. Nomor 2 yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang jika habis dapat dihasilkan kembali. Contohnya hewan, tumbuhan, dan sisa makhluk hidup yang lain seperti serbuk kayu, kotoran hewan, dan limbah pertanian. Yang ketiga yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang cepat habis dan tidak dapat diupayakan lagi. Contohnya minyak bumi dan batu bara. Yang keempat atau yang terakhir kita belajar tentang notasi angka atau not angka. Notasi angka merupakan penulisan suatu karya musik dengan menggunakan angka sebagai simbolnya. Dalam notasi angka, not ditentukan dengan angka 1, do, re, mi, fa, sol, la, si, do sebagai nada dasarnya. Angka-angka tersebut menunjukkan
menunjukkan tinggi dan rendahnya not itu. Jika menggunakan tanda titik bawah, nada berarti disebut nada rendah. Sedangkan jika menggunakan titik di atas, maka nada tersebut terbilang nada tinggi. Sudah jelas ya nak ya di gambar di samping ini. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini, yaitu pembelajaran subtema 1 tentang pembelajaran 1, 2, dan 3. Gue harap kalian sudah mengerti. Jika belum mengerti, kalian bisa membaca sendiri di buku paket Mozaik 4D. Jangan lupa ya nak ya, pesan Buenda tetap sholat 5 waktu dan jaga kesehatannya. I think enough. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.